Saudara, hari ini saya akan bercerita tentang tembakau di Indonesia. Sejak berabad-abad yang lampau, sebutlah tradisi nyireh, nyereh, nginang, nyusur. Misalnya tergambar pada salah satu relief di Candi Borobudur abad ke-8 dan Candi Sojiwan abad ke-9. Relief ini memperlihatkan tempat sirih atau wadah dubang. Dubang itu berwarna merah, serta bentuk orang mengunyah yang ditafsirkan oleh para arkeolog sebagai mengunyah sirih. Pada awalnya posisi tembakau bersifat komplement atau pengganti. Benar bahwa terlalu jelas bahwa kita sangat membutuhkan tembakau. Tapi sejak kapan tembakau itu dipakai untuk praktek nyireh, kita tidak tahu persis. Fenomena ini terlihat dalam bahasa Jawa lingua franca, di mana istilah nyireh, nyereh, nginang, dan nyusur seringkali digunakan secara sinonim atau sama. Jadi begini saudara, saya lihat di data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, jadi jumlah perokok aktif itu sekitar 70 juta orang. Di antaranya 7,4% adalah perokok berusia 10 sampai 18 tahun. Jadi agak dilematis ya. Satu sisi merokok ini mengurangi tingkat kesehatan, tapi sisi lain bagi petani adalah doping atau untuk nambah semangat bekerja. Jadi para petani itu dopingnya apa ya? Cuman merokok sebenarnya. Pada tahun 2022 lalu jumlah perokok 60,3 juta jiwa. Kemudian 2021 menjadi 69,1 juta jiwa. Akumulasi dari jumlah orang merokok itu di data itu disebutkan 64 triliun bro. Ini luar biasa banyaknya. Tapi mau bagaimana? Karena dopingnya petani, dopingnya orang kerja ya rokok. Sementara ini BPS mencatat produksi tembakau di Indonesia sebanyak 225.700 ton. Jumlah tersebut menurun dibanding pada tahun sebelumnya 245.400 ton. Sekarang begini saudara, tembakau ini harganya bervariasi. Per kilo ada yang 29.000, ada yang 44.000, sampai yang terakhir saya lihat di Shopee ada yang 744.000 per kilo. Luar biasa. Ini tentang tembakau. Jadi kekurangan tembakau di Indonesia kisaran 107.000 ton, bisa naik, bisa turun. Jadi kekurangan tembakau ini akumulasinya sekitar 6 triliunan. Saudara sekalian, kalau menurut saya, karena tembakau itu bahan pokok, tidak peduli itu menurunkan derajat kesehatan, tapi itu kebutuhan pokok. Dan ini sangat ironis dan menyedihkan, karena apa? Sementara pemerintah terus menaikkan harga rokok. Saya terbaru rokok S16 harganya sudah Rp36.000. Lalu begini petani tidak bisa menikmati kehidupan. Ini walaupun dilematis, mungkin pemerintah harus ambil jalan tengah. Karena kebanyakan kita impor membeli tembakau dari Amerika Serikat. Ngapa? Kita ini surganya tembakau bro. Jadi kita tetap harus berproduksi tembakau secara baik. Kemandirian itu harus milik kita, termasuk produksi tembakau. Petani kita, kalau tembakau berkisar harga 29 sampai 44 ribu saja, itu sudah lumayan untung. Apalagi yang lebih. Dan secara mistik tembakau itu ada namanya
kalau sudah kedatangan Darurigen, ya seperti bintang yang seperti Rigen ya, itu tentunya rasanya sangat enak dan berkhasiat. Artinya untuk hanya di Indonesia, India, dan sebagian negara Cina yang ada Darurigen atau Daru Irik untuk uh, kewahyuan tembakau. Sekian saudara, mari kita tingkatkan etos kerja kita supaya kita menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berkualitas. Selamat bekerja.